rasa sakit di perut, rasa nyeri di dada, ketika kita buang air besar susah, yakinlah. Selamat datang di Fadilah 74. Ayo teman-teman, di sini kita berbagi pengalaman, motivasi, edukasi, dan solusi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, saudara-saudaraku, untuk melanjuti video saya sebelumnya, itu yang pertama, berdoa sebelum makan. Bisa bismillah, alhamdulillah. Inilah yang saya rekomendasikan dan ini yang saya amalkan. Bisa juga Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ini pun benar, tidak salah. Dan bisa juga teman-teman atau saudara menggunakan doa-doa terbaik yang teman-teman yakini. Tetapi intinya, ketika makanan itu sudah ada dalam mulut kita, kita mengunyah, kita sudah bisa merasakan nikmat makanan tersebut. Dalam hati kita, batin kita ini, ucapkanlah, terima kasih ya Allah sebanyak 3 kali. Dan setelah kita mengamalkan ini, kalaupun kita punya penyakit, itu nggak serta-merta, oh penyakit kita itu disembuhkan Allah. Tidak. Allah itu pasti memberikan jalan-jalan yang sesuai untuk kita. Kan demikian. Seperti yang saya alami, saya itu dipertemukan dengan produk herbal, yaitu minyak zaitun. Ini tambah membantu. Dari apa yang saya amalkan tadi berapa lama doa, itu udah terasa efeknya. Yakinlah teman-teman. Ditambah lagi saya mengkonsumsi minyak zaitun ketika makanan itu saya takuti, yang dulunya menjadi pantangan. Kan begitu, hanya sebutir telur aja saya dulu takut. Tapi sekarang, saya tidak ada takutnya makan apapun selagi itu halal. Produk herbal tadi itulah minyak zaitun yang bisa dikonsumsi. Kita minum 2 sendok atau 1 sendok ketika parah penyakit kita sebelum makan. Ini sangat-sangat membantu, meredahkan. Yang jelas, rasa sakit di perut, rasa nyeri di dada, ketika kita buang air besar susah, yakinlah, ini saya amalkan. Tetapi pengalaman saya kan ini, pengalaman teman-teman itu bisa berbeda. Kenapa? Karena Allah nanti memberi petunjuk, memberi jalan kepada teman-teman atau saudara-saudara, bisa berbeda dengan pengalaman saya. Perbedaan inilah sebenarnya yang nggak bisa kita perdebatkan. Karena pengalaman yang memberi saya ini, amalan ini, ajaran pun berbeda dengan saya. Kan demikian. Itulah karena Allah itu menciptakan kita dengan segala perbedaan. Jikalau kita tidak bisa menghargai perbedaan, berarti kita tidak bisa menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian. Dan yang ketiga, saya itu banyak melakukan gerakan-gerakan. Dan ini gerakan ini saya dapat itu dulu, masih muda dulu, diajarkan oleh guru saya bagaimana supaya badan kita sehat, kuat, tidak gampang sakit. Tetapi karena aktivitas dan kegiatan, saya jarang mengamalkan itu. Tetapi karena saya sering merasa sakit dulu, saya kembali mengamalkan dan efeknya luar biasa. Gerakan ini nanti saya sambung di video saya ini. Kan begitu, bisa bertahap-tahap. Memang berat. Kalau umur-umur seperti saya ini udah hampir 40 tahun lebih, berat badan di atas rata-rata, memang sangat berat. Tetapi bisa, yakinlah, saya aja bisa. Begitu teman-teman, ini videonya bisa dilihat. Untuk tahap pertama, pertahankan duduk, kaki melipat ke belakang dan posisi kaki diduduki. Ini pertahankan gerakan ini lebih kurang 1 menit. Ini gerakan-gerakan di tangan, tangan dimiringkan ke kanan, tangan dimiringkan ke kiri. Ini bisa meringankan nyeri atau pegal-pegal di sekitar otot-otot di atas rusuk itu. Dan kalau kita bisa mempertahankan gerakan ini lebih dari 1 menit, duduklah 1 menit, itu akan meringankan di daerah kaki, pegelangan, dan betis. Ini bisa dilaksanakan, bisa kita kerjakan di saat kita nonton TV, atau di waktu luang kita lah. Ini sangat-sangat membantu teman-teman sahabatku. Nah, seperti yang saya lakuin ini bahu, leher itu akan ringan, tapi kita gerakkan secara maksimal, jangan tanggung-tanggung.
Nah, ini gerakan yang udah mulai agak ekstrim lah. Ini kita condongkan badan kita ke belakang semampu kita lah. Digerakkan tangan ke kanan ke kiri dengan tangan disatukan. Ini terasa berat teman-teman, tapi bisa, yakinlah. Nah, ini akan lebih berat. Ini seharusnya siku sampai ke lantai, tapi saya memang belum mampu. Tapi ini udah cukup baik. Kalau bisa sampai ke bawah, itu udah cukup luar biasa lah. Kesehatan kita itu akan meningkat, stamina kita akan meningkat. Usahakan kita bisa berbaring ke belakang. Berbaring, kaki tetap melipat, dan posisi kita tetap menduduki kaki kita. Ini yang tahap pertama. Ini lakukanlah pelan-pelan, tidak bisa dipaksakan, pelan-pelan. Latihan duduk dulu, seperti yang pertama tadi. Nah, ini saya contohkan, lihat di video. Bisa saya lakukan hal seperti ini. Ini kalau berat badan seperti saya di atas rata-rata, ataupun umur di atas 40 tahun lebih, ini sangat berat. Berat sekali. Saya bangkit, dan sini duduk kembali, atur napas baik-baik. Kita masuk ke tahap kedua. Ini tahap kedua, gerakannya itu sama dengan tahap pertama, cuma beda. Lihat kaki saya itu lebih terbuka, dan kita duduk langsung di lantai. Posisi paha itu kan kelihatan lebih terbuka. Kalau gerakannya tadi sama dengan gerakan yang pertama tadi, sama aja. Teman-teman, sahabat saudaraku, ini sangat-sangat membantu kita, yakinlah. Itu ketika kaki kita sakit, betis kita sakit, paha atau pinggang, itu akan terbantu sekali. Ketika kita mau tidur, terkadang kan kita sering merasa kaki kita linu-linu. Lakukanlah gerakan ini sebelum tidur sambil nengok TV. Tidak lama lah, paling 1-2 jam, paling setengah jam lah paling lama. Ini sering saya lakukan. Nah, ketika kita melakukan gerakan ini, itu maksimalkan aja, sorong betul-betul ke belakang. Teman-teman, sahabat saudaraku, yakinlah ini sangat-sangat membantu. Seperti apa yang saya peragakan ini, saya menjadi model sendiri, tidak menggunakan orang. Saya buktikan saya bisa, teman-teman sekalian pasti bisa. Ini lebih sangat berat lagi teman-teman, karena posisi kaki kita ini udah duduk di lantai. Tingkat kemiringan ke belakang itu kan lebih condong. Gerakan tangan ke kanan, ke kiri, ini usahakan gerakan ini minimal 8 kali gerakan lah. Ini saya tidak sampai 8 karena mengingat durasi nanti terlalu panjang. Langsung tangan dimiringkan. Nah, itu udah menyentuh lantai teman-teman. Usahakan sampai bisa menyentuh lantai. Minimal 10 kali lah kita bisa gerakan. Ini nanti langsung saya berbaring seperti gerakan yang pertama tadi. Teman-teman, sahabat saudaraku, ini sudah sampai kita ke tahap ini, yakinlah tubuh kita itu akan terasa ringan sekali setelahnya. Ini tidur kita ke belakang, itu kalau bisa 1 menit itu udah hebat teman-teman. Nah, ini saya dilihat ini, itu kan saya duduk, saya itu langsung ke lantai. Kalau sanggup lebih dari 1 menit gerakan ini bisa kita lakukan, itu sangat baik. Itu terasa di bagian perut bawah itu ketarik. Udah sampai di sini, rilekskan badan kita, atur napas baik-baik. Kalau bisa teman-teman, selonjorkan kaki, direnggangkan. Dan ini gerakan terakhir. Maksimalkan paha kita itu dibuka dan kita duduk di lantai, seperti gambar itu. Ini sangat-sangat berat teman. Video tadi itu memang sangat-sangat membantu. Itu ada nilai plusnya, yakinlah. Badan kita ini tidak hanya sekedar sehat, keperkasaan kita seperti muda, yakinlah. Kejantanan kita seperti muda lagi, yakinlah. Amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.